positif sehingga dia maunya sih positif begitu ya deltanya, makanya nanti dicari yang besar dikurangi yang kecil, begitulah ceritanya. Untuk menghitung itu kita sudah dikenalkan, kemarin juga sudah Umi jelaskan sekilas tapi belum sampai contoh soal ya. Bagaimana sih hubungan konsentrasi dengan delta TB dengan delta TF. Jadi kalau kemarin penurunan tekanan uap delta P kita pakai fraksi mol. Untuk kenaikan titik didih dan penurunan titik beku kita pakai molalitas. Yang kemarin Umi sudah tekankan, molalitas itu adalah mol dibagi massa pelarut ya. Itu yang akan nanti harus diingat-ingat karena nanti ada molaritas dan ada molalitas ya. Kalau molalitas yang dipakai adalah mol per massa pelarut. Kalau molaritas mol per volume larutan. Ya, pada anak-anak Umi yang soleha, videonya bisa diaktifkan biar Umi lihat bahwa kamu di pagi hari ini semangat belajar. Baru yang muncul avatarnya kemarin, oh ya, kalau kelas Umi sudah Umi sampaikan bahwa ada belajar daring. Mohon avatarnya menunjukkan mukanya sendiri, kemudian diaktifkan videonya, bertanya dengan sopan dan seterusnya. Ya. Kamera saya masih bermasalah, Umi. Mohon maaf, Umi. Oh, oke. Nggak apa-apa. Yang penting kan permisi ya, itu bagus. Itu kemarin juga disampaikan, adab kalau kamu ada masalah disampaikan dengan baik. Tidak hilang dan kalau dipanggil mengalami penguapan ya. Jadi mendidih, jadi kalau ditanya hilang. Itu adalah salah satu proses menguap pada saat mau mendidih. Ada juga kalau dipanggil hilang karena tidur, itu mengalami pembekuan. Jadi dia membeku dalam tidurnya. Begitu Julfa ya? Oke, jadi nanti menghitung delta TB adalah KB. KB ini tetapan, nak. Jadi tetapan dari setiap pelarut itu berbeda, maka KB itu mengikuti. Jadi KB itu nanti akan mengikuti. Jadi tetapan kenaikan titik didih molal. Tetapan penurunan titik didih molal. Di sini setiap pelarut berbeda. Jadi jenis pelarut berbeda, KB-nya juga berbeda. Jadi tetapan kenaikan titik didih molal bergantung pada apa itu pelarutnya ya. Jadi berbeda pelarut, KB-nya juga berbeda. Selanjutnya, kalau kita sudah bisa sudah sampai rumusnya, jadi kalau delta TB KB kali M, delta TF F kali M, ternyata di sini dihadirkan diagram PT. Ini diagram PT ini sederhana, tapi di sini harus pandai-pandai kamu menganalisis gambar. Dan soal ini akan selalu muncul entah di UTBK, entah di UN, mungkin nanti di AKM. Kemarin waktu simulasi AKM ini juga muncul. Jadi soalnya sebenarnya ini kalau membaca simpel, tapi kalau tidak pandai menganalisis akan bermasalah. Perpotongan antara garis didih dengan garis beku dan garis sublimasi disebut titik triple. Lihat ini ada di sini titik triple. Titik antara padatan, uap dan cair. Ini titik triple di sini yang warnanya hitam kalau di layar saya. Ini adalah pelarut punya. Kemudian yang warnanya biru ini adalah larutan punya ya. Jadi titik triple itu adalah titik di mana ada proses penguapan berarti akan mendidih, ada proses pembekuan berarti ada membeku, dan dari menguap dan membeku ada proses mengembun dan mengembun atau mencair, kemudian yang satunya lagi adalah meleleh atau mencair juga. Mari kita lihat bagaimana sih hubungan kenaikan titik didih dengan penurunan titik beku. Yuk kita lihat di sini delta TB. Jadi posisinya di sini tekanan dari uap ini bukan 160 ya, ini 760 mm Hg. Saya merubah sudah tidak bisa karena ini gambar. Sekali lagi Umi ingatkan ini ya, bukan 160 semuanya siswa-siswa Umi. Ini adalah 760 atau setara dengan 1 atm. Jadi pada 1 atm, tekanan 1 atm, air itu membeku pada suhu 0, di sini titik beku pelarut, kemudian mendidih pada suhu 100. Sekali lagi bukan 160 tapi 760 mm Hg atau 76 cm Hg atau 1 atm.
Ternyata air sebagai pelarut di sini ya, yang membeku pada suhu 0 dan mendidih pada suhu 100, setelah ditambah zat terlarut, maka membentuk larutan. Nah, ternyata pada saat ditambah zat terlarut membentuk larutan, dia mendidih pada posisi di sini, yang warna biru. Ini membeku pada suhu di sini, yang warna biru juga. Selisihnya inilah yang disebut dengan delta TB, kenaikan titik didih, delta TF, penurunan titik beku. Nah, ini ada angkanya. Di sini 100, lebih dari 100. Jadi kalau titik bekunya adalah 0, berarti titik beku pelarutnya 0, titik beku larutannya lebih kecil dari 0. Kalau titik didihnya 100, maka titik didih larutannya lebih besar dari 100. Itu pengertian dari gambar ini. Di sini nak, di sini. Kalau di sini kita tidak bisa baca karena membeku. Di sini kamu bisa lihat pada saat dia pelarut, lihat ya di titik di sini. Di situ untuk tekanan uapnya adalah 1 atm. Pada saat dia larutan pada suhu yang sama ya, maka titik di sini tekanan uap larutannya lebih kecil dari 1 atm. Jadi ini kalau lengkap gambarnya ditarik garis begitu. Di sini adalah uap tekanan uap pelarut murni. Berarti ini kan 760 mm Hg. Di sini pada suhu yang sama ya ditariknya. Di situ adalah lebih kecil dari 760 mm Hg. Nanti pas kalau ada gambarnya lengkap, kamu ada pertanyaan bisa jawab ya. Di sini delta TF, delta TB, di sini adalah delta P. Delta P ada di sini. Ya, ini mulutnya Pak Unggul tidak gambarnya pakai ini nggak apa-apa. Ini ada delta P di sini ya. Oke. Contohnya seperti apa? Yuk kita lihat contohnya. Jadi, tentukan titik didih dan titik beku larutan yang mengandung 18 gram glukosa. MR-nya 180 dalam 500 gram air. Bukan jam kedua ini. Jadi di sini jumlah glukosa, ingat ya ini glukosa. Glukosa berarti non elektrolit 80 gram. Kemudian airnya 50 gram. Di soal ini nak, airnya langsung disebut 18 gram glukosa dalam 500 gram air. Tapi bisa juga nanti dia tuliskan 18 gram glukosa ditambah air sampai, misalkan begitu. Sampai 500, maka syaratnya untuk menghitung molalnya ini harus dikurangi dengan massa glukosanya. Tapi kalau di sini ada soalnya 18 gram glukosa ke dalam 500 gram air, berarti sudah 500 gramnya langsung dipakai tanpa pengurangan. Kenaikan titik didih dan penurunan titik beku bergantung pada molalitas. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah menentukan molalitasnya, baru menghitung delta TB dan delta TF-nya. Jumlah mol glukosanya adalah 18/180. Mol adalah massa dibagi MR-nya. Dapatnya 0,1 mol. Molalitasnya berarti adalah 0,1 mol dibagi dengan 0,5 kilogram. Jadi dia langsung konversi biar satuannya adalah mol per kilo. Situ 500 gram itu kalau dibuat ke kilogram dibagi 1000 dapatnya 0,5 kilogram. Kemudian diketemukan nilai dari molalitas yaitu 0,2 mol per kilogram. Sekali lagi satuan dari molalitas adalah mol per kilogram. Pertama untuk titik didihnya tentunya akan dihitung delta TB-nya dulu. Delta TB-nya adalah KB kali M. KB-nya adalah 0,52, M-nya 0,2, M-nya 0,5. Salah kebalik. KB-nya 0,2, ini M-nya ya, KB-nya yang ini. Itu sudah dikasih tunjuk. Jadi ketemu nilainya 0,104. Nah, ini baru delta TB yang ditanyakan adalah titik didihnya. Titik didih siapa? Titik didih larutan, bukan titik didih pelarut ya. Jadi untuk menghitung titik didih larutan, tadi sudah dijelaskan bahwa
titik didih larutan adalah jumlah titik didih pelarut ditambah delta TB. Kenapa? Kalau kita kembali ke sini, kalau delta TB-nya adalah TB larutan dikurangi TB pelarut, berarti TB larutan adalah TB pelarut ditambah dengan delta TB. Oke? Nah, di sini dapatnya adalah 100 karena air pelarutnya ditambah 0,104. Titik beku sama, delta TF, karena mau dicari titik beku larutan, berarti harus dihitung dulu delta TF-nya. KF 1,86 dikali M-nya 0,2. Muncullah 0,372. Titik bekunya berapa, Mi? Titik bekunya adalah titik beku larutan dikurangi delta TF. 0 dikurangi 0,372. Maka titik beku akan muncul nilai negatif. Di bawah dari 0 berarti negatif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Boleh? Ada pertanyaan? Insya Allah paham. Insya Allah aman, Umi. Aman ya? Insya Allah Insya boleh. Allah Nanti kalau sudah aman, saya akan lanjut ke sifat koligatif berikutnya. Iya, jadi dalam bayangan saya pekan ini selesai sih yang non elektrolit, baru menuju ke yang elektrolit pekan berikutnya. Kita ulangannya satu kali saja ya sifat koligatif ya. Ulangannya langsung elektrolit non elektrolit jadi satu, baru sudah satu kali ulangan. Kalau nanti masih sisa waktu, insya Allah mau dinaikkan redox, tapi mungkin atau tidak kita lihatlah nanti. Ibu Yuni sudah ulangan koloid dengan KSP? Pekan ini, Umi, katanya. Ulangan apa yang pekan ini? Kelarutan dan KSP. Oh, Iya. baru KSP. Oh, iya. Karena memang ini kan ada elektrolit non elektrolit, jadi panjang. Saya ambil satu Pak Bu Yuni yang KSP dengan koloid. Katanya sudah sampai koloid, tidak sampai koloid materinya. Maksudnya katanya sudah sampai koloid waktu supervisi kemarin. Belum. Ya. Belum, Umi. Ingat saya. Oke, berarti betul. Memang KSP hanya satu pekan itu kalau di jam kelas normal. Satu pekan itu 4 jam. Oke, selanjutnya kita masuk pada tekanan osmotik larutan. Jadi sekali lagi sifat koligatif yang kita pelajari 4 ini, 4-4-nya adalah sifat koligatif untuk larutan non-elektrolit dulu. Yang elektrolit kapan, Mi? Nanti yang elektrolit setelah non-elektrolit aman, kita menuju ke elektrolit. Mungkin elektrolit itu kan tinggal nambah saja ya, rumusnya 1 kali pertemuan selesai. Jadi pekan kedua Februari kita sudah bisa ulangan. Oke ya, mari kita menuju ke tekanan osmotik larutan. Nah, di sini kamu diingatkan kembali apa itu osmotik. Apa sih lawannya osmotik? Pernah belajar di biologi? Ada osmotik, ada apa? Difusi. 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 Jadi ada osmosis dan ada difusi. Apa itu difusi? Apa difusi, Nak? Pergerakan substansi dari tingkatan konsentrasi yang berbeda. Bagaimana? Pergerakan substansi dari tingkat konsentrasi yang berbeda. Misalnya dari Jadi, tingkat tinggi ke tingkat rendah. Ya, Umumnya nggak begitu dengar ya. Siapa sih yang bersuara? Umumnya juga nggak tahu loh. Perbedaan tekanan. Kan kalau di sini osmosis adalah perembesan molekul pelarut dari pelarut ke dalam larutan atau dari larutan yang lebih encer ke larutan lebih pekat melalui membran semipermeabel. Kalau lawannya difusi apa berarti? Perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke rendah. Jadi mari sebelum masuk ke sini yuk kita lihat contohnya dulu. Contoh. Jadi kalau kita pernah mendengar penyulingan air laut, jadi insya Allah dari 87 siswa, 84 siswa, ada yang sudah pernah ke Tanah Suci? Ada belum? Bukan ada yang dulu pernah izin umroh begitu? Tidak ada? Ikrar, Mi. Siapa? Ikrar.
Ikrar dia tuh. Ikrar. Mana ada Ikrar. ikrar? Ikrar. Mana dia? Tidak ada Su. Ikrar. Ah, ini ada. Ikrar. Kau masih hidup atau masih kau menguap atau Ya Umi, ada Umi, ada Umi, aman Umi. Ikrar dulu pernah ke Tanah Suci toh? Kenapa Umi? Kau pernah ke Tanah Suci? Oh, pernah Umi. Ah, waktu ke Tanah Suci kamu lewat kan tetap ke Madinah atau dari Mekah ataupun dari Madinah ke Mekah kan? Ya Umi. Ah, selama perjalanan itu mesti kita kamu akan dilewatkan dengan pinggir-pinggir pantai begitu ya? Ah, iya Umi, ada. Nah, pinggir pantai kamu mendapati apa? Yang kamu Kurang tahu, nggak perhatikan Umi, main HP sih Umi. Oh. Jadi sepanjang jalan dari Mekah Madinah Madinah Mekah itu pada saya lewat pinggir pantai ada tong-tong besar. Kalau di Indonesia Oh, yang kayak di Pertamina itu Umi. kayak di Pertamina. Ah, Kira-kira itu lihat Umi. untuk bensin atau untuk yang lain kira-kira? Itu kira-kira untuk di sananya Umi, untuk Arabnya kayaknya Umi. Apa kira-kira? Untuk apa bahan bakarnya mereka setahu Umi? Itu untuk penyulingan air laut menjadi air tawar. Oh, nggak tahu Umi. Ya, jadi di sana kan air mahal ya. Jadi air di sana mahal karena gurun pasir, maka dengan teknologi yang ada, maka dilakukan penyulingan air laut menjadi air tawar. Jadi kalau osmosis sendiri harusnya adalah aliran pelarut dari encer, larutan encer ke larutannya lebih pekat. Kalau di sana itu disebut dengan osmosis balik. Osmosis balik itu adalah proses keluarnya pelarut dari larutan yang lebih pekat. Nah, itu dilakukan untuk menghasilkan air tawar. Jadi akan muncul H2O yang murni. Namanya adalah penyulingan air. Biasanya dengan konsep kita dengan osmosis balik. Jadi kalau osmosis adalah pelarut dari pelarut ke larutan atau pelarut dari larutan yang lebih encer ke yang lebih pekat. Ini gambarnya awalnya seperti ini gambarnya ya. Ini awalnya larutan encer, larutan pekat. Setelah ada tekanan atmosfer, ada jumlah sensornya di sini, maka pelarut akan menuju ke larutan yang pekat. Nanti ada reaksi kebalikan. Jadi kalau di osmosis, aplikasinya kan nanti tekanan atmosfer itu ada osmosis sendiri dan ada osmosis baliknya. Osmosis balik itu nanti pelarut dari yang pekat masuk ke atau keluar ya. Maka nanti munculnya adalah pelarut murni. Makanya ada tawar sana untuk menyiram tanaman di pinggir jalan yang disebut dengan tanaman apa namanya? Siapa yang menanam pohon di pinggir jalan Mekah dulu? Itu cerita sejarah pernah mendengar. Disebut pohon apa? Ada pernah dengar ya? Ada pohon Soekarno begitu. Ya. Jadi di sana itu ada pohon-pohon yang ditanam oleh orang Indonesia yang waktu itu penanaman bibitnya oleh karena ditanam makanya itu dengan pohon Soekarno. Itu istilahnya pakai air tawar dari laut. Jadi air tawar air mineral ya. Air tawar. Memang hanya dua hapus dan semen. Kalau di Indonesia kan air mineral berlimpah. Apa sih bedanya dengan air suling kami? Kalau air suling asli H2O dihapus dengan umami tidak ada rasa. Tapi kalau air mineral yang kita konsumsi di Indonesia melimpah air ini yang sampai dibandingkan orang-orang yang bersyukur. Jadi alokasi air lumayan gitu ya. Berlimpah-limpah itu ada pemerintahan di Kalimantan. Jadi di situ sampai banjir begitu. Itu air mineral. Kenapa air mineral? Di dalam air ada ion-ionnya yang bukan berkuku. Jadi di situ bedanya. Jadi kalau air mineral kalau direaksikan itu akan lihat nanti ada H2 plus ada F2 plus ada Cl dan seterusnya. Kalau di sana H2O kuning itu menghapuskan dan OH-. Jadi nanti osmosis itu saat molekul pelarut itu menembus dari larutan yang encer ke yang pekat melalui
semi variabel, ternyata di situ ada perbedaan tekanan hidrostatik maksimum antara suatu larutan dengan larutannya. Di situ disebutlah dengan tekanan osmosis larutan. Jadi pada saat ada aliran itu ternyata ada tekanannya. Besarnya tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran larut dari larutan murni menuju larutan sama dengan tekanan osmosis larutan. Jadi posisi dari larutan 1 anggapan ini larutan 1 dan larutan 2 ini nanti terjadi aliran pelarut. Apakah sampai habis pelarutnya? Tentunya tidak. Siapa yang menghentikan? Nah, yang menghentikan adalah tekanan osmotik. Jadi kalau ini larutan sampai habis di sini, tidak jadi larut rem dia lagi karena ada tekanan osmotik, pelarut bisa dibatasi berapa ya masuk ke dalam larutannya lebih pekat. Nah, ini ada cara menghitungnya. Jadi hubungan tekanan osmotik dengan larutan dengan konsentrasi larutan. Kamu bisa melihat rumusnya berbeda konsentrasi yang dipakai. Menurut Lanhoff, nanti dia punya tetapan Lanhoff yang dipakai untuk larutan elektrolit kita tidak bersama. Saya kenalkan saja. Jadi menurut Lanhoff, tekanan osmotik larutan ember dapat dihitung dengan rumus yang sama dengan persamaan konsentrasial. Kenapa kok pakai persamaan konsentrasial? Karena itu dia melibatkan PVNRT dari tekanannya si P ya, tekanan. Tapi di sini kalau kita PVNRT untuk yang kita kembali pada rumus awal ya. Jadi kalau dulu kita kenalan dengan rumus konsentrasial persamaan konsentrasial ya kan ya. PV sama dengan NT itu nanti PV ini kan PV adalah tekanan spesial untuk tekanan osmotik disimpulkan dengan P. Begini ya, pakai P. Sehingga dari sini akan sebenarnya jadi begini. P sama dengan N T kolon P. Kelihatan tak? Kelihatan di sini? Kelihatan. P itu tekanan osmotik. N per P ini adalah volume larutan, berarti adalah apa? Molaritas kali N kali T. Molaritas kali tekanan konsentrasial kali T itu dalam satuan KRT. Itu. Jadi di sini awalnya adalah PVNRT, P-nya adalah P karena tekanan osmotik kali T adalah NRT. Sehingga P sendiri adalah NMV itu maka jadilah molar dikali RT. Volumenya yang dipakai volume larutan ya, total larut dengan larutan dengan terlarutnya. Jadi sekali lagi fraksi mol pakai mol masing-masing per mol total. Molaritas adalah mol dibagi massa per larut. Kalau molaritas adalah mol per volume larutan, itu tidak boleh tak salah memasukkan rumus karena mau tak salah menghitung. N jumlah mol terlarut, T suhu absolut larutan sekali lagi dalam satuan Kelvin. Jadi tetapan kesegalan 0,082 liter atm per mol Kelvin. Nah ini adalah rumus untuk menghitung tekanan osmotik dari larutan. Bagaimana sih aplikasi osmosis dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari ini contohnya. Jadi untuk tekanan osmotik di dalam konsepnya ada 3 kondisi: isotonis,
hipotonik dan hipertonik. Kalau kamu lihat kanannya, lihatlah di sini apa sih bedanya gitu. Jadi di sini isotonik. Jadi isotonik itu antara yang keluar, jadi antara pelarut yang keluar dengan pelarut yang masuk ini sama, dia pada posisi keseimbangan. Nah, ini konsep isotonik inilah yang dipakai di dalam konsep infus. Jadi kalau ada yang sakit di rumah sakit di infus itu kondisinya harus isotonik. Jadi tekanan osmotik dari larutan harus sama dengan tekanan yang ada dalam tubuh. Dan itu sudah dihitung bahwa di situ yang dipakai untuk larutan infus itu adalah NaCl 0,92%. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Karena kalau kurang nanti bisa menyebabkan hipotonis, kalau lebih bisa menghasilkan hipertonik. Maksudnya nih begini, kalau isotonik kan tadi antara yang masuk dengan keluar itu sama ya, itu aman gitu. Maka sel itu tidak mengembung dan tidak juga mengerut. Tapi ada kondisi hipotonik. Larutan hipertonik, ada hipotonik dan hipertonik. Kita mulai dari yang hipo saja dulu karena gambarnya hipo. Larutan hipotonik jika sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan NaCl yang lebih encer dari 0,92%, maka air akan masuk ke dalam sel. Maka kalau dia nanti ada kemasukan air, dia kan akan mengembung. Maka lama-lama akan mengalami apa bahasa biologinya? Lisis. Lisis, jadi dia akan lisis, hancur, pecah. Jadi kalau kamu akan melihat itu bola bekel, tahu Ponti? Pernah main Ponti? Kita? Nah, Ponti itu kan karet ya. Kalau ini masih ukuran kecil. Nah, kalau dulu iseng-iseng Ponti dimasukkan minyak tanah. Nah, yang awalnya ukurannya sebesar di atas sedikit lereng sih. Kalau kita masukkan ke minyak tanah itu dia bisa mengembung besar. Nah, itu berarti dia ada pelarut yang masuk, jadi karetnya akan mengembang. Lama-lama ternyata dia bisa lembek. Yang paling mudah adalah kalau pernah main bolo-bolo. Bolo-bolo. Nah, siapa yang tidak tahu bolo-bolo? Atau semuanya memang tidak tahu bolo-bolo? Halo. Enggak lah. Mainan waktu kecil dia udahnya bulat begitu, baru nanti dikasih air mau mengembang seperti jelly. Kalau sekarang dia dijadikan sebagai media tanam, tanaman yang bisa semacam hidroponik itu bulat warna-warni. Oh, namanya tidak tahu ya. Iya, itu kalau namanya bulu-bulu, karena jenisnya selalu anak saya beli banyak-banyak. Jadi warna-warni dia bulat-bulat dia ya. Nah, itu bulu-bulu itu kan dia kecil sekali seperti permen cicak. Kalau di Jawa ada permen cicak namanya. Kecil itu permennya, tapi dia bulu-bulu. Anak-anak ditaruh di air, maka nanti dia akan mengembang. Nah, itu bulat-bulat jadinya lereng. Nah, itu dijadikan mainan. Kalau terus direndam, ternyata dia bisa mengalami lisis. Kalau susah bolo-bolo, itu bubur mutiara, semuanya tahu kalau bubur mutiara. Tahu kamu bubur mutiara? Tahu. Iya, itu kan dibeli keras, masukkan ke air, nanti mengembang jerut. Kalau airnya kebanyakan hancurlah dia. Itu mengalami lisis karena ada pelarut yang masuk terlalu banyak. Nah, sebaliknya kondisi hipertonik. Kondisi hipertonik adalah jika sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan NaCl yang lebih pekat dari 0,92%. Air akan keluar dari dalam sel dan sel akan mengerut. Jadi kalau yang hipotonik itu, contohnya di sel darah merah ya, proses infus, itu akan mengembang dan lisis, berbahaya juga dia kalau pecah itu membuat darah, karena tempatnya darah adalah di pembuluhnya itulah yang membuat semipermeabel itu. Jadi sel darah merahnya bisa pecah kalau hipotonik. Kalau hipertonik, sel darah merahnya akan mati karena dia akan mengerut.
Nah, kalau susah membayangkan di sel darah merah, maka kamu bisa melihat lintah. Pernah melihat lintah yang dikasih darah? Kan kalau lihat lintah itu biji baru dikasih garam, ya atau tidak? Nah ya, nah itu lintah itu kalau lewat, ada di cendekia itu banyak sekali biasanya itu apalagi asrama putra, musibahnya itu kalau musim hujan. Fajri ya, nggak tahu nih nggak pernah lihat, saya lihat cuma nggak pernah perhatian cuek. Itu lintah itu kalau dikasih garam dia akan mengurut otomatis. Entah sabu, entah garam dia akan mengurut otomatis. Dan di sekelilingnya mesti keluar cairan. Kenapa? Karena tubuhnya itu sangat lembek dan pada saat dikasih garam itu kan lebih pekat ya. Maka cairan dalam garamnya keluar, memperutlah dia dan matilah dia. Kalau dalam manusia, contohnya adalah manusia yang mengalami dehidrasi. Contohnya bagaimana mungkin? Dan orang misalkan mengalami BAB terus-menerus ya. Itu kalau tidak segera dikasih oralit, orang itu dikatakan mengalami dehidrasi. Apa sih penjelasannya kira-kira dari muka biar ada yang menjawab atau saya terus yang ngomong. Coba Farah bisa nggak menjelaskan orang mengalami dehidrasi itu kenapa ya? Istilah mengalami dehidrasi itu karena apa ya? Yang kamu tahu saja apa nak? Ada yang tahu dehidrasi? Oh, Farah tidak ada suara. Mariam Jo. Mariam. Ada suara. Halo Mariam. Mariam pernah dengar orang mengalami dehidrasi? Tidak ada olah suaranya. Iya. Dia pernah mendengar pernah mendengar ya orang mengalami dehidrasi itu kenapa? Nggak dengar suara saya. Kok nggak ada? Terdengar. Kok ini Timatan tidak merespon, Farah tidak merespon, dia juga tidak merespon. Cari saya Umi. Sering mungkin Umi. Oh, padahal saya sudah ngomong dengan sekeras mungkin. Sudah 100%. Kalian yang mendengar suara saya pernah mendengar istilah dehidrasi? Orang mengalami dehidrasi? Dehidrasi salah. Orang mengalami Dehidrasi pernah. apa? Itu kenapa kok? Dehidrasi. Air. Itu istilahnya cairan. Apakah saat dia kekurangan air, bahasanya bukan kekurangan air, kekurangan cairan tubuh. Apakah pada saat dia kekurangan cairan tubuh disuruh minum banyak-banyak? Iya. Ya, Minuman isotonik. Ada minum minuman isotonik. Sebenarnya dia bukan kekurangan air, tapi selnya mengalami hipertonik. Maka kalau diterus-teruskan, selnya bisa mati. Kalau diterus-teruskan, orangnya yang mati. Makanya orang kalau BAB terus-menerus, itu kan cairan dalam tubuhnya keluar terus. Kenapa dimintanya minum oralit? Ayo, oralit itu apa sih isinya? Apa kita oralit? Larutan garam dengan gula. Jadi di situ ada larutan garam dengan gula. Garamnya NaCl- terion, gulanya sumber energi tubuh. Karena kalau orang mengalami dehidrasi, kan orangnya jadi lemes. Ya, orangnya jadi lemas, butuh tenaga, gula. Kemudian selnya mengkerut, dia butuh cairan yang isotonik dengan dia, maka dipakai garam. Nah, nanti garamnya itu akan kan kita membuat oralit saja diminum, nanti yang terserap oleh tubuh itu komposisinya yang isotonik, jadi kalau persentase 0,92% ini. Nah, ini akan masuk ke dalam sel-sel darah merah, maka selnya hidup kembali. Kalau diterus-teruskan, dia bisa mengalami hipertonik berkelanjutan, dehidrasinya berkelanjutan, meninggal. Dan itu pernah terjadi di Purna di sebelah Cendekia, di daerah situ, di daerah
dulu dari rumah, center point agak ke sana. Jadi hari ini menikah, malamnya meninggal. Mau pesta, baru hari sebelumnya dia diare, karena mau pesta, mau menikahkan, dia sudah tidak berikan. Satu hari sebelum menikah, dia sudah mengalami lemas, kalau ke rumah sakit tidak tertolong karena sudah tekanan tinggi, si infus tidak mempan karena pembunuhnya sudah menekan, tidak bisa ditusuk jarum kan dia meninggal. Coba kau bayangkan. Hanya karena dehidrasi tidak jadi menikah. Istrinya janda sebelum menikah, kasihan. Bukan janda ya, belum menikah, masih gadis. Nah, istri setan itu ada gitu, dan banyak kejadian orang dehidrasi yang tidak tertangani bisa sampai meninggal. Itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan tekanan osmosis. Jadi ini hipertonik dan hipotonik. Ya, ada pertanyaan? Ini sama pertanyaan. Kan dari hipertonik. Nah, misalnya untuk mengatasi itu harus ada yang lebih energetik. Nah, kenapa minum garam? Itu jadi dalam tubuh itu kan yang jadi tubuh manusia ini kan tersusun dari ion-ion. Nah, di situ kalau dia mengalami hipertonik, berarti kan dia cairannya kan keluar. Cairannya keluar H2O yang dijadikan akan kan H2O-nya. Jadi ada H2O, ada Na+, ada Cl-. Ukuran NaCl dengan Na+Cl ini jauh lebih kecil dari H2O kan, maka dia akan keluar, ikut keluar. Tapi kan di situ dia ada darah nih, dia partikel darahnya tetap di dalam, tapi ionnya itu keluar, maka dia akan mengerut dan dia akan mengalami hipertonik. Harus garam, tentunya garam tidak berdiri sendiri sebagai NaCl ini dalam pelarut air. Kenapa harus pakai garam iya? Hubungan garam yang bisa diterima adalah NaCl, makanya setiap manusia ibu pakai garam. Dan garam Allah ciptakan berlimpah ruah di laut untuk diolah dan bisa dikonsumsi. Kalau nggak pakai CaSO4 nih, kalau CaSO4 dia padatan jadi gipsum, nanti masuk tubuh kerak. Kalau kerak kamu kena ginjal saja, dia lihat masih sakit. Kalau nggak pakai MgCl2 nih, kamu pakai MgCl2, maka yang terjadi bukan kamu sehat, tapi kamu mengalami kerusakan alat apa ini? Ada karbon, ada ginjal, ada ureter dan seterusnya. Kenapa? Karena MgCl di dalam lautnya menjadi Mg2+ dengan Cl-in. Ternyata Mg2+ merusak tubuh, dia sifatnya sadahnya tetap termasuk berbahaya untuk tubuh. Jadi yang Allah ciptakan aman dan memang melimpah di muka bumi adalah MgCl, itu kemanfaatannya luar biasa. Ya, itu yang dipakai kenapa MgCl. Jadi memang kita kalau kamu baca beli ion, kamu baca apa yang kita biasa beli yang hotelnya ada di itu apa namanya isoplas artinya apa? Baca di dalam situ yang banyak adalah Na+, karena itu yang benar diterima oleh tubuh kita dan di dalam tubuh kita banyak ini. Na+ salah satu fungsinya adalah sebagai sinyal saraf ya, kalau nggak salah itu pernah belajar biokimia. Nah, itu adalah aplikasinya. Terakhir di sini contohnya, itu pemanfaatan elektrolit ya, belum. Sudah sampai di sini dulu lakukan untuk sifat jadi sampai di sini dulu untuk sifat kolifatul larutan dan elektrolit terselesaikan dengan rumus-rumusnya. Nanti latihannya insya Allah dikirim di e-learning ya. Ingat ya. Ini memang sedikit lupa ini. Bukan masalah apa sudah disiapkan ya, nggak dikirim, masa harus sadar untuk dikirim.